it's me, Adelia Murti. So, di video kali ini, kita mau bahas apa ya? Check this out! Oke, jadi di video pertamaku kali ini, aku bakal ngajak kalian semua untuk ikut menelusuri budaya ataupun tradisi adat istiadat yang ada di negara kita, negara Indonesia. Yaitu salah satu pulaunya adalah Pulau Bali. Penasaran? Check this out! Nah, pasti kalian sebelumnya sudah banyak mengetahui mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Bali. Tapi tenang aja bagi kalian yang belum mengetahui banyak mengenai Pulau Bali, sekarang aku bakal ngejelasin ke kalian atau memaparkan sedikit secara singkat mengenai Pulau Bali. Nah, Bali ini merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dan juga merupakan salah satu pulau terbesar yang menjadi bagian dari Provinsi Bali. Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga dikelilingi oleh pulau-pulau kecil seperti Nusa Lembongan, Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Pulau Serang. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok, di mana ibu kota dari Bali ini adalah ibu kota Denpasar yang terletak di sisi selatan pulau. Masyarakat Bali merupakan masyarakat yang mayoritas adalah orang Hindu Bali, yang dimana juga Bali ini terkenal di mancanegara dikarenakan keseniannya, kebudayaannya, adat istiadat maupun keindahan alamnya. Maka dari itu, Bali ini sering disebut dengan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Pulau Bali ini juga merupakan bagian dari Kepulauan Sunda kecil dengan panjang 153 km dan lebar 112 km dengan berjarak 3,2 km dari Pulau Jawa. Dan Pulau Bali ini juga merupakan salah satu pulau yang beriklim tropis sama seperti dengan daerah-daerah Indonesia lainnya. Jumlah penduduk di Bali itu sekitar 4 juta orang, yang dimana masyarakatnya mayoritas 92,3% itu beragama Hindu dan sisanya itu beragama Islam, Kristen, Katolik maupun Buddha. Namun agama Islam menduduki agama minoritas terbesar di Bali karena menduduki 5-7,2%. Selain dari sektor pariwisatanya, masyarakat Bali juga menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian maupun perikanan, namun tak jarang juga masyarakat Bali menggantungkan hidupnya di bidang kesenian atau yang sering kita sebut dengan seniman. Oke, jadi itulah hal-hal yang berkaitan dengan Pulau Bali. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal mengajak kalian semua untuk membahas salah satu tradisi yang ada di Bali. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal membahas salah satu tradisi yang ada di Pulau Bali, yaitu dari kota Denpasar, yang nama tradisinya itu adalah tradisi Omed-Omedan. Apa itu tradisi Omed-Omedan? Yuk langsung saja check this out. Omed-Omedan atau yang dari bahasa Balinya sering disebut dengan tarik-tarikan merupakan salah satu tradisi yang ada di Bali yang terletak di daerah Banjarkaje, Sesetan, Denpasar. Yang dimana tradisi Omed-Omedan ini dilaksanakan setiap tahunnya, yakni dilaksanakan setelah usainya Hari Raya Nyepi, atau biasanya masyarakat Bali menyebutnya Hari Raya Ngembak Geni untuk merayakan Hari Raya Saka. Nah, sebenarnya tradisi Omed-Omedan ini bukanlah tradisi cium masal yang seperti dikatakan oleh kebanyakan orang. Namun, tradisi Omed-Omedan ini sebenarnya pada sejarahnya adalah tradisi yang dilakukan oleh para pemuda ataupun pemudi di kota Denpasar tersebut, yang dimana di kalangan umur 13-25 tahun ataupun pemuda-pemudi yang belum menikah, yang dimana pelaksanaannya itu merupakan tarik-tarikan antara pemuda dan pemudi tersebut. Nah, sejarah singkat dari tradisi Omed-Omedan ini yang diungkapkan oleh Gusti Ngurah Oka, yang dimana tradisi Omed-Omedan ini telah ada pada abad ke-17, yang dimana di sana di Sesetan waktu itu ada seorang raja yang memimpin Sesetan sedang sakit parah yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Nah, pada saat itu raja mengumumkan kepada masyarakatnya untuk tidak mengadakan kegaduhan seperti tertawa terlalu keras atau mengadakan pesta di luar dari hal yang disetujui oleh raja. Namun di sana, tepat pada Hari Raya Nyepi, masyarakat tidak mengindahkan semua perintah raja. Malahan masyarakat itu pesta, tertawa. Nah, maka dari itu, raja yang sangat murka, sangat marah, datang untuk memarahi masyarakat. Namun pada saat itu, raja malah menonton kebahagiaan masyarakat. Tanpa disadari, raja ternyata sembuh dari penyakit yang telah ia derita, seperti itu. Nah, maka dari itu, raja mengumumkan kepada masyarakat untuk memperingati hari itu sebagai tradisi dari Omed-Omedan tersebut. Nah, proses dari tradisi Omed-Omedan ini diawali dengan persembahyangan bersama. Lalu setelah persembahyangan bersama akan diberikan pengarahan untuk membagi dua kelompok, di mana kelompok pertama yaitu khusus untuk para lelaki dan kelompok kedua itu khusus untuk para wanita. Nanti ketua adat akan memberikan pengarahan secara acak atau memilih secara acak antara pria dan wanita tersebut, yang dimana akan mewakili untuk prosesi Omed-Omedan tersebut. Jadi nanti misalnya yang laki-laki sudah dipilih salah satunya dan yang wanita telah dipilih salah satunya, mereka akan diangkat oleh kelompok tersebut dan akan dipertemukan. Setelah itu, setelah saling menggapai, mereka akan saling tarik-tarikan untuk menjalani proses Omed-Omedan ini. Nanti ketua adat akan memberikan simbol seperti meniupkan peluit ataupun menyiramkan air kepada pemuda-pemudi sebagai akhir dari proses tradisi Omed-Omedan ini.
Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1979, Parisade Hindu Dharma Indonesia meminta agar tradisi omen-omenan ini dipindahkan, bukan di hari raya Nyepinya, namun dipindahkan setelah hari raya Nyepi, jadi di hari Ngembak Geni. Nah, penglingsir dari Puri Oka juga mengungkapkan dari makna tradisi omen-omenan ini, yang dimana maknanya adalah simekrama atau tali persaudaraan. Jadi omen-omenan ini dilaksanakan sebagai tali persaudaraan yang erat untuk desa Denpasar. Jadi mereka melakukan tradisi-tradisi ini setelah Hari Raya Nyepi karena diketahui bahwa Hari Raya Nyepi lah yang mampu menyatukan mereka. Jadi kan karena kita memiliki kesibukan masing-masing, mungkin para pemuda-pemudi di sana memiliki antusias yang besar terhadap tradisi yang telah ada, sehingga mereka tetap melaksanakan tradisi omen-omenan ini sebagai bentuk rasa persaudaraan mereka. Jadi tradisi omen-omenan ini masih dilaksanakan bahkan hingga tahun kemarin sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia. So guys, itu dia sejarah dan makna dari tradisi omen-omenan di daerah Banjarkaji, Sesetan, Denpasar. Menurut kalian bagaimana tradisi omen-omenan ini? Dan tradisi-tradisi apa lagi yang harus kita bahas di video kita selanjutnya? Kalian tinggal komen di bawah. So, itulah dia video aku kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, kalian tinggal like, komen, dan share video aku kali ini. Jangan bosan-bosan untuk nonton video aku. Hope you like it and goodbye!